bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hanya dengan berkelompoklah petani dapat menjadi lebih kuat, mandiri, dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat tani semua, Bapak dan Ibu tani, sebatang lidi akan sangat mudah untuk kita patahkan. Tapi kita akan mulai kesulitan untuk mematahkannya ketika sudah berkumpul 5, 10, atau 20 lidi dalam satu kesatuan. Padahal itu tetap lidi yang sama. Tapi yang membedakannya, mereka tidak lagi sendiri. Mereka berdiri bersama. Mereka sudah berkelompok dan sudah menjadi satu kesatuan. Begitupun dengan kita. Ketika kita seorang diri, kita akan menjadi sangat mudah rapuh, mudah diterjang masalah, dan sulit menyelesaikan masalah. Tapi mari kita coba sama-sama membayangkan kalau kita berkelompok, yang pada konteks ini berkelompok tani, baik itu membentuk kelompok sendiri maupun ikut masuk menjadi anggota suatu kelompok, maka kita akan menjadi lebih kuat, kita akan menjadi lebih semangat. Ketika ada suatu masalah, bisa diadakan rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika akan berurusan dengan pihak pemerintah, kita akan menjadi lebih mantap. Mengapa? Karena kita bersama. Pada konten ini, kita akan coba mengulas, kita akan coba membahas mengapa kami harus berkelompok tani. Tapi sebelum itu Bang Yarta kembali mengingatkan untuk sobat semua, Bapak dan Ibu tani yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL, untuk tekan like dan share jika menyukai konten ini. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan getarkan loncengnya ataupun nyalakan notifikasinya untuk mengetahui konten-konten Bang Yarta selanjutnya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa mengajukan pertanyaan, pendapat, kritik dan saran pada kolom komentar. Karena itulah jangan di-skip atau loncat-loncat menonton videonya. Semoga ilmu yang didapat menjadi manfaat. Sobat tani semua, Bapak dan Ibu tani, kalau di dalam pemerintahan, kelembagaan yang paling kecil adalah rukun tetangga atau yang biasa kita kenal dengan sebutan RT. Maka dalam dunia pertanian, kita juga memiliki kelembagaan petani, dan yang paling kecil adalah kelompok tani ataupun kelompok wanita tani untuk yang ibu-ibu, atau yang biasa kita sebut dengan Poktan atau KWT. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Garing Permentan Garing SM 050 Garing 12 Garing 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani, ada beberapa istilah yang kita harus tahu. Ini adalah istilah-istilah dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, kelembagaan petani. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani, guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Berikutnya kelompok tani, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai Poktan, adalah kumpulan petani atau peternak, pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Klasifikasi kemampuan Poktan adalah pemeringkatan kemampuan Poktan ke dalam 4 kategori yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan kemampuan Poktan. Sobat tani semua, itu adalah istilah-istilah dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum mengapa kita harus membentuk Poktan.
Sobat Tani semua, Bapak dan Ibu Tani. Menurut apa yang tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 tersebut, dikatakan bahwa kelompok tani atau poktan adalah kumpulan petani, peternak, ataupun pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha para anggotanya. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, sebenarnya poktan itu berfungsi sebagai apa? Sehingga Sobat Tani semua, Bapak dan Ibu Tani harus berkelompok tani. Poktan berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik. Poktan juga dipakai sebagai tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain. Di mana dengan melalui kerjasama ini diharapkan usaha tani akan lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, serta lebih menguntungkan. Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha dengan menjaga kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Kemudian muncul lagi suatu pertanyaan di benak kita. Selain fungsi tersebut, apa keuntungan yang bisa kita peroleh dengan berkelompok tani? Salah satu keuntungan utama yang bisa kita dapatkan selain kepastian bahwa dengan berkelompok kita akan menjadi lebih kuat adalah ketika kita akan berhubungan ataupun mau berhubungan dengan pihak pemerintah. Mengapa? Karena saat ini banyak program pemerintah atau bisa dibilang hampir seluruh program pertanian dari pemerintah yang dilakukan harus berbasis kelompok tani. Jadi, jika seorang petani tidak berkelompok, maka ia bakal kehilangan banyak kesempatan berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Terlepas dari itu semua, kita kembali ke falsafah awal bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hanya dengan berkelompoklah petani dapat menjadi lebih kuat, mandiri, dan maju. Sobat Tani semua, Bapak dan Ibu Tani, berdasarkan rangkaian penjelasan tersebut, secara sederhana mungkin sudah terjawab atau minimal sudah muncul di dalam pemikiran kita mengapa kita harus berkelompok tani. Oh ya, ada 3 istilah kelompok tani yang harus kita ketahui, yaitu kelompok tani merpati, kelompok tani pedati, dan kelompok tani sejati. Yang pertama, kelompok tani merpati. Kelompok ini disebut kelompok merpati karena hanya akan muncul waktu ada bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan dana, saprodi, dan lain-lain, dan akan menghilang jika bantuan dari pemerintah sudah tidak ada lagi. Dan jumlahnya masih banyak sekali. Kelompok jenis ini atau tipe inilah yang harus kita hindari. Yang kedua, tipe pedati. Kelompok tani jenis ini harus terus didorong, harus terus disupport karena kurang memiliki inisiatif sendiri, tapi masih jauh lebih baik dari tipe merpati. Yang kedua adalah tipe pedati. Kelompok tani jenis ini harus terus didorong, harus terus disupport, kurang memiliki inisiatif sendiri, tapi masih jauh lebih baik daripada yang tipe merpati. Yang ketiga, tipe sejati. Inilah tipe kelompok tani yang menjadi harapan kita semua, baik bagi pemerintah maupun Bapak dan Ibu Tani. Karena kelompok tipe ini ada ataupun tidak adanya bantuan dari pemerintah, mereka akan tetap hidup dan berjalan, terus berkembang dan makin maju ke depan. Sobat Tani semua, Bapak dan Ibu Tani, kita semua berharap bahwa kelompok tani kita adalah kelompok tani sejati yang dapat memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggota dan masyarakat sekitarnya. Demikianlah Sobat Tani semua. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam Tani.